Rapat kantor yang biasanya menghabiskan waktu 5 hari bisa diringkas menjadi 1 hari saja. Coba bayangkan, berapa rupiah yang bisa dihemat dan juga berapa tenaga yang bisa dicurahkan ke hal yang lain. Kamu harus menguasai cara berpikir kreatif dengan 6 thinking hats untuk melakukannya. Apa itu 6 thinking hats? Di video kali ini, saya akan membahas buku 6 Thinking Hats karya Edward de Bono. Jika kamu merasa belum punya pola pikir yang kreatif dan terukur, artinya video ini cocok buat kamu. Berpikir kreatif dengan 6 Thinking Hats akan memberimu 6 hal yang diibaratkan sebagai topi. Masing-masing punya peran untuk membentuk pola pikirmu. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum buku-buku non-fiksi terpopuler untuk Anda semua, agar yang tak sempat membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik dalam kehidupan. Seperti kata Edward de Bono dalam bukunya, kreativitas memerlukan provokasi, eksplorasi, dan berani ambil resiko. Yuk kita mulai. Pola pikir adalah hal penting. Manusia punya pola pikir yang berbeda-beda. Hal itu berkaitan dengan lingkungan, kebiasaan, dan kemampuan berpikir. Pola pikir terdiri dari emosi, pemikiran rasional, harapan, hingga ingatan. Hal-hal tersebut kerap campur aduk yang akhirnya bikin kamu bingung mana yang lebih penting. Mari cermati contoh pola pikir yang belum terpola. Seorang manajer mengundang stafnya untuk rapat bulanan. Mereka akan membahas evaluasi teknik marketing yang dipakai. Si manajer menyampaikan berbagai hal secara serampangan. Dia tidak mengelompokkan antara peluang, hambatan, hingga hasil. Peserta rapat pun bingung, harus menyampaikan apa. Akhirnya, rapat berakhir tanpa hasil. Terus gimana solusinya? Tak perlu khawatir. 6 Thinking Hats menjamin kalau pola pikir bisa dilatih. Untuk mengurai keruwetan pikiran, ada 6 hal utama yang perlu dipelajari. 6 hal itu diibaratkan sebagai topi dengan warna berbeda-beda. Yuk kita bahas satu persatu. Topi putih. Fokus pemikiran topi putih adalah menyampaikan sesuai data. Jelaskan hasil, peluang, dan hambatan sesuai data dan fakta. Singkirkan dulu opini dan emosi. Topi putih cocok untuk membuka diskusi, bisa juga dipakai untuk menjelaskan kesimpulan. Topi putih berperan untuk memberi landasan dan hasil sebuah diskusi yang sesuai data. Topi putih seharusnya tidak dibantah. Ia hanya menyampaikan fakta. Yang kedua, topi merah. Topi ini adalah lawan dari topi putih. Di sini, pola pikirmu berfokus pada hal-hal emosional dan subjektif. Kamu berhak mengungkap apapun yang kamu rasakan. Dalam sebuah diskusi, saat topi merah dipakai, semua peserta berhak memberikan opini. Jangan takut, peserta lain juga harus menghargai opini tanpa menghakimi. Kamu tak perlu mendetail dalam beropini. Ungkapkan saja perasaanmu. Fase ini penting untuk membuka dinamika pola pikir. Fase santai untuk membuka fase berikutnya yang lebih serius. Yang ketiga, topi hitam. Topi ini adalah payung untuk berpikir kritis, waspada, dan tegas. Kamu akan fokus mencari potensi kegagalan, mengumpulkan data terkait tantangan yang bisa muncul, mengubah opini abstrak dari topi merah menjadi ancaman nyata. Pengguna topi hitam tak hanya mencari-cari ancaman saja. Kamu harus punya data yang mendukung. Coba simak contoh ini. Kamu bekerja di sebuah produksi film. Hari itu diadakan rapat untuk film baru. Nah, tema yang disetujui adalah film romantis. Karena sedang pakai topi hitam, kamu mengcounter ide tersebut. Kamu beri data terkait genre film lain yang lebih laris. Topi hitam ini sensitif. Kamu sebaiknya batasi penggunaannya. Tentu kamu tidak mau berfokus terlalu lama pada masalah, bukan? Selanjutnya, ada topi kuning. Topi keempat ini mengharuskanmu melihat potensi, mencari celah untuk menang, dan optimis. Kamu harus menyajikan optimisme yang bertanggung jawab, tidak sembarangan. Tujuannya untuk membuat terobosan baru. Topi kuning mengasah pola pikir yang percaya kalau semua ide punya potensi sukses. Yuk lihat contoh konkretnya.
Sebuah rapat pemasaran produk menghadapi masalah penjualan macet. Solusi yang ditawarkan adalah memulai pemasaran digital. Pengguna topi kuning akan berpikir, metode baru ini akan membawa perubahan. Rasa optimis memicu munculnya ide baru yang logis dan terukur. Intinya, kalau ada ide potensial, topi kuning akan memicu pola pikir optimis demi merealisasikan ide. Sedikit bocoran nih buat kamu. Topi kuning lebih susah dikuasai dibanding topi hitam. Otak manusia cenderung lebih mudah melihat bahaya daripada peluang. Sampai di sini, otak udah panas belum? Jangan bosan dulu teman. Topi selanjutnya bakal bikin tambah seru. Yang kelima, topi hijau. Topi hijau ini memicu kreativitas. Pemikir dengan topi hijau bisa mencari ide-ide unik, konsep baru, cara alternatif, hingga alternatifnya dari cara alternatif. Pemikir topi hijau akan mencari solusi atas potensi kegagalan yang ditemukan topi hitam, serta menyempurnakan ide-ide dan semangat dari topi kuning. Ada satu contoh historis yang membuktikan kalau pola pikir topi hijau sangatlah penting. Dahulu, sekitar 2000 tahun yang lalu, China adalah negara besar dengan perkembangan teknologi yang pesat. Waktu itu, negara barat kalah jauh dibandingkan dengan China. Kekayaan teknologi dan budaya milik China sangat superior. Tapi, coba dilihat sekarang. Meski masih termasuk negara maju, perkembangan teknologi China kalah dengan negara barat. Menurutmu, kenapa bisa begitu? Penjelasan paling logis adalah China terlalu puas. Mereka tidak mencoba untuk berpikir kreatif dan berfantasi. Hal itu mencegah mereka membuat terobosan baru. Yang keenam, topi biru. 5 pola pikir sebelumnya punya peran dan fungsi masing-masing. Agar lebih teratur, mereka butuh topi biru. Pola pikir ini bersifat mengontrol, mengatur, dan mensukseskan tujuan utama. Simpelnya, seperti seorang moderator. Dalam sebuah diskusi, biasanya ada satu orang yang ditunjuk sebagai topi biru. Kalau orang lain bisa berganti topi selama diskusi, namun topi biru sebaiknya fokus pada satu topi. Melalui batasan dan kontrol topi biru, terciptalah diskusi yang terukur dan pola pikir efisien. Itulah 6 topi pola pikir yang dicetuskan Edward de Bono dalam buku Six Thinking Hats. Yuk kita bahas kesimpulan bukunya. 6 topi pola pikir merupakan acuan dalam berpikir efektif dan kreatif. Melalui urutan tersebut, kamu bisa menghemat waktu dalam berbagai hal. Saat pikiran terstruktur dan runut, maka solusi pun bisa datang lebih cepat. Rapat yang sering butuh waktu seharian bisa diselesaikan beberapa jam saja. Kamu juga bakalan bisa menghemat biaya. Kalau solusi didapatkan dengan relatif cepat, maka biaya yang dibutuhkan pun sedikit. Tak hanya itu, 6 topi pola pikir akan mengurangi konflik dan memperjelas solusi. Yuk, simak satu capaian menarik dari sebuah perusahaan yang mempraktikkan 6 topi pola pikir ini. Perusahaan kilang minyak asal Norwegia, Equinor, menyewa trainer untuk mengajarkan topi pola pikir. Equinor butuh solusi untuk permasalahan di alat pengebor minyak. Mereka tidak mau membayar biaya perbaikan yang mencapai $100.000 per hari. Setelah pelatihan dilakukan, ajaibnya, Equinor mampu mencari solusi masalah itu hanya dalam 12 menit. Sungguh luar biasa bukan? Perlu diingat lagi, membentuk pola pikir bukan pekerjaan 1 atau 2 hari. Kamu harus melatihnya secara rutin. Seimbangkan antar topi agar cara berpikir menjadi runut. Sebelum Asri pamit, menurutmu gimana isi buku ini? Yuk, jangan malu-malu tinggalin komentar. Pelajaran apa yang kamu ambil dari Six Thinking Hats? Kamu juga boleh ngasih saran loh. Buku apa lagi yang harus diulas berikutnya?